Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 99. Bab 501. Produk setengah jadi. Ekspresi Hansian jelas menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar tawa yang terdengar di stadion. Dengus yang menekan amarahnya keluar dari tenggorokannya. Matanya menatap api berwarna keemasan yang masih membumbung di kuali obat. Sekali lagi, telapak tangannya dengan cepat mengambil bahan obat di atas meja batu dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Kali ini, Hansian jelas lebih memperhatikan dibandingkan sebelumnya. Namun, pikirannya juga membentuk beberapa riak karena kegagalan pertamanya. Xiao Yan di sisi lain benar-benar menutup matanya saat ini. Dia tidak membuat gerakan sedikit pun dari tindakan Hansian. Ketika mereka melihat sikapnya yang aneh, penonton di stadion tanpa sadar menjadi sedikit heran. Di arena, bahan obat di atas meja batu dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu oleh Hansian. Kali ini, dia jelas berhasil maju lebih jauh dari sebelumnya. Di bawah fokus perhatiannya, dia telah memurnikan lebih dari 20 bahan obat dalam waktu 5 menit. Melihat bahwa kondisinya kali ini sebaik ini, anggota geng pengobatan yang datang untuk mendukungnya tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan dan bersorak. Hansian ini memang layak menjadi alkemis tingkat 4. Dia memang memiliki dasar. Apa sebenarnya Xiao Yandong itu? Hu Jia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut saat dia menatap Hansian yang secara bertahap melebihi jumlah bahan obat yang telah disempurnakan Xiao Yan dalam upaya pertamanya. Suaranya agak cemas. Sun Er mengangguk. Muridnya bertumpu pada Xiao Yan yang bermata tertutup saat dia dengan lembut berkata, "Tidak perlu cemas. Masih banyak waktu." Selain itu, Xiao Yan Gege masih memiliki 2 kesempatan. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hatinya sedikit cemas. Sun Er tidak memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang dunia alkemis. Oleh karena itu, dia tidak bisa mempertahankan kepercayaan dirinya yang kuat terhadap Xiao Yan. Di bawah kecepatan penyulingan Hansian yang semakin cepat, beberapa tawa awal di stadion benar-benar dimusnahkan. Namun, dibandingkan dengan para siswa ini, beberapa sesepuh bermata tajam merenung sejenak sebelum menggelengkan kepala sedikit. Memiliki 2 kesempatan. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hatinya sedikit cemas. Sun Er tidak memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang dunia alkemis. Oleh karena itu, dia tidak bisa mempertahankan kepercayaan dirinya yang kuat terhadap Xiao Yan. Pil penyulingan tidak menekankan pada kecepatan. Sebaliknya, itu membutuhkan hati yang tidak terusik oleh hal-hal lain. Hati Hansian telah mengembangkan beberapa fluktuasi dari kegagalan sebelumnya. Meski kemajuannya sangat bagus sekarang, tapi, mungkin itu tidak bisa dipertahankan lama. Di arena, Tetua Ha meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap Hansian yang sangat sibuk dan mengerutkan alisnya sedikit sambil menghela nafas lembut di dalam hatinya. Xiao Yan tampil sangat baik dalam hal ini. Hansian, bagaimanapun, telah dirugikan. Xiao Yan memang layak menjadi orang yang diminta oleh tetua pertama untuk diurus dengan namanya. Dia sudah memiliki kekuatan mental yang kuat di usia seperti itu. Potensinya memang luar biasa. Tatapan tetua Hao beralih ke Xiao Yan yang bermata tertutup. Dari nafas terakhir yang semakin tenang, dia bisa merasakan bahwa kegagalan sebelumnya tidak mengguncang pikirannya bahkan sedikit pun. Engah! Suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di arena. Setelah mendengar suara ini, hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Tatapan mereka mengikuti suara dan melihat ke atas hanya untuk melihat wajah pucat Hansian dengan tubuh gemetar. Segera, mereka menghela nafas. Sungguh tak terduga bahwa kesalahan akan benar-benar muncul selama penyempurnaannya, yang tampak sangat mulus. Kenapa aku gagal lagi? Ekspresi Hansian putih pucat. Matanya menatap tajam ke kuali obat saat mulutnya berulang kali bergumam. Sebelumnya, dia telah berhasil memurnikan semua bahan obat yang dia butuhkan dan sedang menunggu untuk menggabungkannya dengan hati-hati. Namun, pada saat ini, suasana hatinya berfluktuasi dengan tenang. Api yang ditekan meletus dengan gelombang suhu tinggi, benar-benar membakar esensi obat yang telah dia saring dengan susah payah menjadi jelaga hitam gelap. Bagaimana ini tidak bisa menyebabkan Hansian menerima pukulan? Hansian berulang kali bergumam di mulutnya.
Setelah gagal 2 kali berturut-turut di depan umum telah menyebabkan wajah putih pucat Han Xian secara bertahap berubah menjadi hijau marah. Sama seperti Han Xian dimakamkan dalam kegagalan, Xiao Yan di sisinya tiba-tiba menghela nafas panjang. Yang pertama menoleh dan melihat. Xiao Yan, yang telah menutup matanya selama lebih dari 10 menit benar-benar membukanya saat ini. Selain itu, dia bahkan meregangkan pinggangnya yang malas, sikapnya seolah-olah dia baru saja bangun. Xiao Yan tersenyum pada Han Xian ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Setelah itu, dia mengabaikan ekspresi jelek Han Xian. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok api berwarna hijau mengalir ke dalam kuali obat. Setelah itu, tangan kirinya sesekali mengambil bahan obat dan membuangnya ke dalam kuali obat. Melihat sikap tenang ini, itu benar-benar berbeda dari sikap sebelumnya yang terlihat seperti sedang menghadapi musuh. Selain itu, pil obat yang dia saring di tangannya sepertinya tidak terasa seperti pil obat tingkat 5 tetapi hanya beberapa pil obat tingkat rendah. Melihat Xiao Yan bangun dari kondisi mata tertutupnya, kelompok Sun Er menghela nafas lega. Mereka menatap wajah tersenyum Xiao Yan dan meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sementara mereka merasakan ini, mereka tidak dapat menyuarakan perubahan apa yang terjadi dengan kata-kata. Itu agak misterius. Tetua Hao di arena tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara, ya, yang agak terkejut saat melihat disposisi Xiao Yan ini. Segera, tatapannya bercampur dengan tempat di mana beberapa orang tua itu bersembunyi. Semua dari mereka berhasil merasakan keterkejutan dari mata yang lain. Tidak perlu menyebutkan apakah Xiao Yan akan berhasil memperbaiki pilnya. Hanya keadaan pikiran ini yang seperti sumur tua tanpa riak sudah cukup untuk memberinya hadiah yang cukup besar. Saat Han Xian menyaksikan Xiao Yan mulai memurnikan sekali lagi, dia sekali lagi melirik satu set bahan obat yang tersisa di atas meja batu. Tangannya yang terulur tiba-tiba berhenti sejenak sebelum dia segera menariknya. Dia tidak bisa terus sembarangan menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini. Han Xian menghentikan tindakannya dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia mengeluarkan tawa dingin yang jahat di dalam hatinya. Seorang pria yang sok. Percayalah padaku. Anda pasti akan gagal. Mungkin kutukan Han Xian memiliki efek tertentu. Saat Xiao Yan memasukkan beberapa bahan obat terakhir ke dalam kuali obat, kumpulan cairan berwarna merah yang digabungkan dari lusinan esensi bahan obat tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Segera, itu meletus dengan kekuatan yang sangat kuat. Dengan ledakan, itu melesatkan penutup kuali obat ke langit. Dengan naiknya penutup kuali, cairan obat di dalamnya juga tumpah sebelum akhirnya tersebar di tanah. Semua orang di stadion mengamati gerakan di sisi Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar melebarkan mulut mereka dan sekali lagi mengeluarkan desahan penyesalan. Hehe, Han Xian akhirnya menghela nafas lega setelah melihat kegagalan Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya ke set bahan obat terakhir di atas meja batu. Dia berbicara di dalam hatinya. Sepertinya kita berdua tidak akan bisa memperbaiki pil kekuatan naga. Saya juga tidak berniat untuk sukses. Selama produk gagal yang saya perbaiki lebih baik daripada Xiao Yan, itu akan berhasil. Saat pikiran ini melintas di hatinya, Han Xian sekali lagi mengangkat apinya. Setelah itu, dia memulai upaya terakhirnya untuk menyempurnakan. Namun, dengan keadaan logam semacam ini selama penyempurnaan pil, di mana dia telah mengadopsi pemikiran untuk memperbaiki produk yang gagal, bagaimana dia bisa memperbaiki pil obat yang sebenarnya? Xiao Yan tidak peduli tentang desahan penyesalan dari stadion. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap keluar, menyedot kembali penutup kuali obat yang telah jatuh di belakang tanah. Setelah itu, dia dengan lembut menutupinya di atas kuali obat. Api berwarna hijau yang dipantulkan di mata hitam gelapnya menari sedikit. Jadi seperti ini. Tatapan Xiao Yan menatap api berwarna hijau yang naik sebelum dia tiba-tiba tertawa pelan. Setelah 2 kegagalan, dia samar-samar memahami di mana beberapa kedalaman pil kekuatan naga ini berada. Oleh karena itu, kali ini, dia tidak beristirahat sedikit pun atau ragu-ragu. Tangan kanannya mengendalikan nyala api di kuali obat saat tangan kirinya perlahan bergerak di atas meja batu. Tiba-tiba, tangannya berhenti.
Segera setelah itu, lengannya berubah menjadi banyak bayangan. Mengikuti kemunculan bayangan-bayangan ini, bahan obat mulai dilemparkan ke dalam kuali obat dalam waktu yang tak henti-hentinya di mana ujung bahan obat bersentuhan dengan yang lain. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari upaya pertamanya untuk menyempurnakan. Setelah melihat kecepatan pemurnian yang menakutkan ini, semua orang di stadion tercengang. Xiao Yan telah gagal bahkan setelah menyempurnakan sebelumnya. Sekarang, dia masih berani secepat ini? Apakah orang ini berniat untuk memecahkan pot dan menyerah? Kelompok Sun Er juga sedikit terpana oleh tindakan Xiao Yan. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan hanya bisa berdiam diri. Mereka tidak berani mengatakan apapun untuk menyela. Di bawah fokus pandangan semua orang, dua orang di arena, yang telah mencurahkan semua perhatian mereka ke pemurnian, telah memulai penyempurnaan terakhir. Selain itu, bahan obat di atas meja secara bertahap menjadi berkurang. Waktu dengan tenang mengalir dari sela-sela jari seseorang. 10 menit lebih pendek sangat lama di mata semua orang. Api hijau dan emas muncul secara terpisah di arena. Kelompok Sun Er fokus pada Xiao Yan. Telapak tangan mereka yang terkatup rapat dipenuhi keringat tanpa mereka sadari. Namun, saat tatapan mereka tidak berubah, aroma obat yang samar tiba-tiba keluar dari arena. Semua orang langsung terkejut. Segera setelah itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Tatapan mereka mengikuti arah dari mana aroma obat itu berasal, dan berbalik ke bagian dalam kuali obat Han Xian. Aroma obat serupa menarik semua tatapan lain di stadion. Dalam sekejap, banyak tatapan terkejut berkumpul di tubuh Han Xian. Dia tampaknya akan berhasil memperbaikinya. Tetua Hao menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Orang ini sebenarnya secara otomatis melepaskan kesempatan untuk berhasil memperbaiki pil obat. Sebaliknya, dia pada gilirannya bertujuan untuk memperbaiki sejenis produk yang gagal. Tetua Hao mengerti apa yang dipikirkan Han Xian. Kemungkinan besar kemudian berpikir bahwa Xiao Yan juga tidak akan berhasil memperbaiki pil kekuatan naga. Oleh karena itu, karena setiap orang tidak berhasil memperbaiki pil obat, mereka akan bersaing pada produk gagal siapa yang lebih baik. Pemikiran seperti ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Bang! 2-3 menit lagi berlalu. Han Xian melambaikan tangannya tiba-tiba dan penutup pil obat secara otomatis jatuh. Pil obat berwarna belang-belang dengan bentuk agak bulat terbang keluar dari kuali obat, dan segera disambar tangannya. Han Xian menundukkan kepalanya untuk menatap pil obat di tangannya yang memiliki warna belang-belang dan bentuk yang tidak normal. Terlepas dari seberapa tebal wajah Han Xian, beberapa kemerahan juga tanpa sadar muncul di atasnya. Namun, saat dia berpikir lebih baik baginya untuk memiliki produk setengah jadi dibandingkan dengan produk yang gagal total, dia merasa sedikit lebih baik. Dia dengan cepat berjalan menjauh dari meja batu dan menyerahkan pil obat di tangannya kepada Tetua Hao. Tetua Hao merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia menerima pil obat dari tangan Han Xian. Mungkinkah benda ini disebut pil obat? Tetua Hao menghela nafas dan sembarangan memegang pil obat. Namun, dia mengabaikan Han Xian dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang seluruh perhatiannya terfokus pada kuali obatnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba melirik ke arah Han Xian di samping dan dengan lemah berkata, "Aku takut peluang Xiao Yan untuk menang lebih besar dari milikmu kali ini." Ekspresi Han Xian sedikit jelek ketika dia mendengar ini. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan sebelum dia dengan dingin berkata, "Itu mungkin tidak terjadi." Bab 502. Beruntung tidak menggagalkan harapan seseorang. Setelah penyempurnaan Han Xian selesai, beberapa percakapan pribadi tanpa sadar terdengar di dalam stadion. Apakah orang itu berhasil memperbaikinya? Wu Hao sangat akrab dengan pertempuran, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pil pemurnian. Ketika dia melihat Han Xian berjalan menjauh dari meja batu, dan menyerahkan pil obat di tangannya kepada Tetua Hao, alisnya tanpa sadar disatukan. Saya rasa tidak. Dikabarkan bahwa ketika pil obat tingkat 5 terbentuk, akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa. Namun, selain gelombang wewangian obat biasa tadi, tidak ada fenomena yang tidak biasa sedikit pun terjadi. Selain itu, ekspresi Tetua Hao itu tidak tampak seperti seseorang yang baru saja melihat pil obat tingkat 5.
Sun Er merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan lembut. Wu Hao dan yang lainnya di samping mengangguk sedikit ketika mereka mendengar analisis Sun Er. Mereka mengangkat tatapan mereka, dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Xiao Yan, yang masih mencurahkan semua perhatiannya ke dalam kehalusan. Mereka berbicara dengan lembut. Namun, bahkan jika Han Xian tidak berhasil memperbaikinya, setidaknya dia memiliki sesuatu untuk diserahkan. Jika tangan Xiao Yan masih kosong seperti sebelumnya, kemenangan tetap akan jatuh ke tangan Han Xian bahkan jika keduanya akhirnya gagal dalam penyempurnaan. Berdoa saja agar Xiao Yan Gege berhasil menyempurnakannya. Sun Er tertawa getir. Pada saat ini, dia hanya bisa berbicara dengan cara yang menghibur. Xiao Yan tampaknya tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dengan penuh perhatian oleh semua tatapan di stadion. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sekelompok besar cairan obat berwarna merah pucat berguling dengan cepat di atas nyala api hijau. Meskipun Xiao Yan diisolasi darinya oleh kuali obat yang tebal, Xiao Yan masih dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam kumpulan cairan ini melalui kekuatan spiritual yang telah ia kembangkan ke dalam kuali. Penyempurnaan sudah selesai. Selanjutnya, harus menjadi penggabungan. Mata Xiao Yan menatap cairan obat berwarna merah pucat saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Terakhir kali, dia gagal saat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan, yang dengan jelas mengetahui alasan kegagalannya terakhir kali, membagi kekuatan spiritualnya menjadi dua dan menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Salah satunya dengan kuat menekan nyala api sementara yang lain membungkus cairan obat dengan cara seperti kilat. Setelah itu, ramuan ini tiba-tiba mengeluarkan kekuatan penekan yang sangat besar. Tampaknya merasakan tekanan di sekitarnya, cairan berwarna merah pucat mulai berfluktuasi secara intens. Setiap kali itu berfluktuasi, akan ada riak yang sangat kuat yang keluar. Akhirnya, itu akan bertabrakan dengan tangan tak terlihat besar yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Bang! Kuali obat di atas meja batu tiba-tiba bergetar. Suara tabrakan yang jelas dipancarkan dari dalamnya. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat kuali obat bergetar. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tangannya yang agak jauh dari kuali obat tiba-tiba bergerak maju dan dengan keras meraihnya. Sikap itu seolah ingin menghancurkan udara di depannya. Saat tangan Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya, cairan obat yang menggelinding di kuali obat tiba-tiba menjadi lamban. Tangan besar tak terlihat yang terbentuk dari kekuatan spiritual sekitarnya langsung melonjak. Gugusan cairan obat yang awalnya besar sudah seukuran bola pingpong saat ini. Namun, saat itu menyusut sejauh ini, itu turun menjadi perlawanan yang intens. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka menolak untuk melanjutkan ke langkah terakhir. Kemerahan yang memerah berangsur-angsur menyerbu wajah putih Xiao Yan di bawah perlawanan cairan obat yang tak tergoyahkan. Dia tidak menyangka bahwa pil kekuatan naga ini sebenarnya sulit untuk disempurnakan. Tingkat perlawanan ini adalah sesuatu yang bahkan pil roh hijau 3 garis tidak dapat dibandingkan. Namun, Xiao Yan juga dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika dia berhasil memperbaiki pil kekuatan naga, kali ini, dia kemungkinan akan bisa maju ke tingkat 5 alkemis. Perubahan ekspresi Xiao Yan juga diperhatikan oleh semua orang di stadion. Situasi sebelumnya dari kuali obat juga terlihat oleh mereka. Segera, mereka mengangkat jantung mereka ke tenggorokan dan mata mereka tidak berkedip. Memperbaiki pil obat tingkat 5 sudah sesulit ini. Saya benar-benar tidak tahu betapa sulitnya memunikan pil obat tingkat yang lebih tinggi. Selama kekuatan spiritual Xiao Yan bersaing dengan kekuatan yang terkandung di dalam cairan obat, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan. Dia segera menghirup udara panas dalam-dalam. Wajahnya langsung dipenuhi dengan kemerahan. Tangan kanannya yang menghadap kuali obat dari kejauhan perlahan terbuka. Setelah itu sekali lagi bergetar karena digenggam perlahan. Teriakan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Gabung sekarang! Saat tangisannya jatuh, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Mengikuti pengetatan cengkeramannya, cairan seukuran pingpong di dalam kuali obat tiba-tiba bergetar. Dengan segera, itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, cairan obat tersebut benar-benar menghilang. Menggantinya adalah pil obat embrio berwarna merah pucat seukuran ibu jari.
Dengan terbentuknya pil obat, langkah tersulit telah berakhir. Dahi Xiao Yan ditutupi dengan keringat dingin saat dia dengan cepat menghirup beberapa napas. Api berwarna hijau yang ditekan dengan kuat juga perlahan mulai melepaskan suhu panas, memanggang pil obat embrio berbentuk tidak teratur. Pil obat yang saat ini ada di kuali obat Xiao Yan berbeda dari produk setengah jadi yang diambil Han Xian sebelumnya. Itu adalah bentuk awal pil yang sebenarnya. Dari penampilan luar pil obat ini, tahap pembentukan awalnya mungkin sama tidak beraturan tetapi kilau benar-benar berbeda dari produk setengah jadi berbintik-bintik Han Xian. Jika seseorang mengonsumsi produk setengah jadi dari Han Xian, tidak ada yang akan tahu apakah kekuatan seseorang akan melonjak untuk waktu yang singkat atau apakah tubuh seseorang akan dirusak oleh bahan obat yang dicampur secara acak sampai meledak dan binasa. Ini karena tidak ada yang berani mencoba dan memakannya. Pil obat dalam kuali Xiao Yan ini mungkin hanya dalam bentuk awalnya tetapi sudah memiliki beberapa efek pengobatan awal dari pil kekuatan naga. Jika seseorang mengonsumsinya pada saat ini, lonjakan kekuatan yang akan dialami seseorang pasti tidak dapat dibandingkan dengan pil obat jadi yang sebenarnya, tetapi setidaknya itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi kehidupan seseorang. Dari penampilan beberapa poin ini, pemenang sebenarnya sudah ditentukan dalam pertandingan ini. Tetua tersenyum dan mengangguk saat dia menatap Xiao Yan yang terengah-engah dengan cara dehidrasi yang sama. Dia perlahan membelai janggutnya dan menoleh untuk melihat wajah pucat Han Xian. Dari raut wajah Han Xian jelas mengerti bahwa hanya dengan produk setengah jadi itu, dia tidak bisa menang melawan bentuk awal dari pil obat yang telah disempurnakan Xiao Yan. Hehehehe, Han Xian, aku benar, bukan? Tetua Hao melemparkan produk setengah jadi dari Han Xian di tangannya saat dia tanpa sadar tertawa. Sudut mulut Han Xian bergerak-gerak. Suaranya sangat mengerikan saat dia tersenyum dan berkata, "Tetua, kompetisi belum mencapai akhirnya, dalam prosedur pemurnian pil, mengembunkan pil memang langkah yang paling sulit, tetapi masih ada beberapa langkah yang menyebabkan orang sakit kepala di belakang. Jika Xiao Yan membuat kesalahan sekecil apapun selama langkah-langkah itu, kemungkinan dia akan menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Pada saat itu, saya setidaknya akan memiliki produk setengah jadi. Kalau begitu, mari lanjutkan menonton." Melihat Han Xian, yang mulutnya masih teguh saat ini, Tetua Hao tersenyum. Dia tidak terus mengatakan omong kosong saat dia membalikkan tubuhnya dan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Bibit api berwarna hijau di dalam kuali obat berulang kali melompat. Suhu panas menyebabkan kuali obat diubah menjadi tungku. Pil obat yang awalnya terbentuk, yang penampilannya agak tidak teratur, perlahan berubah menjadi bentuk bulat di bawah panggangan ini. Kilau di permukaannya juga semakin cerah. Melihat dari jauh, itu seperti permata berwarna merah yang memancarkan pancaran cahaya di dalam nyala api berwarna hijau. Setelah pil kental awal terbentuk, sisa langkah memanggang, memoles deal diselesaikan dengan sempurna oleh Xiao Yan. Namun, kontrol yang tepat seperti itu menyebabkan keringat dingin di dahi Xiao Yan menjadi semakin terkonsentrasi. Wajahnya juga menjadi pucat karena nafasnya yang terengah-engah. Semua ini menunjukkan bahwa Xiao Yan dengan cepat mencapai batasnya. Han Xian, yang ekspresinya awalnya menjadi lebih jelek dan lebih jelek setelah Xiao Yan berhasil menyelesaikan satu langkah demi satu, mengungkapkan senyum dingin di wajahnya saat melihat ekspresi Xiao Yan. Hatinya berulang kali mengutuk kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi habis. Kutukan Han Xian ini secara alami tidak akan selalu menjadi kenyataan. Selain itu, dia juga meremehkan keuletan Xiao Yan. Meskipun nafas yang terakhir cepat, pupil hitam pekat itu masih jernih dan tidak sedikit pun terguncang oleh faktor eksternal. Tatapan Xiao Yan menatap ke bagian dalam kuali obat. Sebuah pil obat berwarna merah tua sebagian terlihat di bawah bibit api berwarna hijau. Pada saat ini, pil obat telah menahan kilau sebelumnya. Sekilas, itu adalah pil obat biasa dan tidak memiliki sedikit pun penampilan luar yang menonjol dari pil obat tingkat 5. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap pil obat berwarna merah tua itu. Pada saat ini, pil obat hampir seluruhnya berbentuk bulat. Xiao Yan jelas tahu di dalam hatinya bahwa pil kekuatan naga tingkat 5 ini akan membentuk pil sejati. Pil obat berwarna merah tua mulai menggelinding dan berputar di dalam nyala api.
Menyusul peningkatan intensitas rotasinya, suhu tinggi di dalam api berwarna hijau diubah menjadi pilar energi terdistorsi kecil yang mengalir ke dalam pil obat tanpa henti. Tang! Selama rotasi, tiba-tiba ada riak energi berwarna merah tua melingkar yang melonjak keluar dari dalam pil obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu menghantam dinding bagian dalam kuali obat, mengeluarkan suara yang jelas. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan perubahan pil obat merah tua ini. Dia jelas tahu tentang energi kacau yang tercipta dari pembentukan pil obat tingkat 5. Saat itu, ketika dia terbang ke gurun Tager luas dari Kekaisaran Mahajia, fenomena abnormal semacam ini juga muncul ketika Yao Lao sedang menyempurnakan pil obat tingkat 5 pada binatang terbang. Retak. Setelah suara yang jelas menghilang, tiba-tiba ada suara pelan yang sangat lemah yang muncul seperti guntur di telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan menciut. Tatapannya beralih ke permukaan kuali obat, hanya untuk menyadari bahwa garis retakan kecil perlahan mulai menyebar. Segera, dia tanpa sadar meratap di dalam hatinya. Berapa kali kaldronnya meledak saat dia sedang mengolah pil obat? Tang! Riak energi lain dipancarkan dari dalam pil obat. Garis retakan juga dengan cepat menyimpang, dan perlahan menyebar ke seluruh tubuh kuali obat. Garis retakan semakin padat. Pada akhirnya, bahkan orang-orang yang berada di stadion itu datang untuk menemukan perubahan kuali obat. Saat mereka memandangi nyala api berwarna hijau yang merembes keluar dari kuali, semua orang dengan lembut menghirup udara sejuk. Beberapa siswi bahkan tanpa sadar menutup mulutnya. Siapa yang menyangka bahwa pada saat terakhir, sebenarnya akan ada kemalangan yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Tetua Hao juga berubah saat ini. Dia mengerutkan alisnya erat-erat sementara tatapannya terfokus pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia mengangkat alisnya dan melihat pemuda di belakang kuali obat. Sudut mulut yang terakhir berisi senyuman tak berdaya. Pada saat ini, wajah Han Xian awalnya tertegun sebelum ekspresi tertegun dengan cepat berubah menjadi senyuman sombong. Ini terutama setelah dia mendengar suara retakan yang jelas. Senyumannya menjadi lebih tebal setelah itu. Krak! Di bawah tatapan semua orang, garis retakan yang menyebar di kuali obat tiba-tiba berhenti dengan lambat. Melihat ini, semua orang baru saja menghela nafas lega ketika mereka sekali lagi mendengar pil obat berwarna merah tua di dalam kuali obat mengeluarkan riak energi yang sangat keras. Riak energi menyebar dan tiba-tiba melakukan kontak dengan kuali obat. Akhirnya, semua orang mendengar suara ledakan rendah. Pecahan kuali obat terbang dan melesat ke seluruh langit. Usahanya gagal. Tetua Hao menghela nafas dengan sangat menyesal saat dia melihat area meja batu di mana kabut putih samar naik karena ledakan kuali. Jika kuali obat Xiao Yan memiliki tingkat yang lebih tinggi, dia tidak ragu bahwa orang ini akan berhasil memperbaiki pil kekuatan naga ini. Semua orang di stadion menghela nafas panjang. Mereka merasa bahwa kegagalan terakhir sia-sia. Han Xian tercengang saat dia menyaksikan ledakan kuali yang tiba-tiba. Sesaat kemudian, sudut mulut Han Xian terbelah dengan senyuman. Namun, saat dia tidak bisa menahan tawa, suara batuk dipancarkan dari dalam kabut putih. Suara langkah kaki segera terdengar, dan seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan yang agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Saat ini, ada beberapa bintik hitam di wajah Xiao Yan. Jubah hitamnya juga dibakar hingga ada area yang menggulung dan lubang hangus. Darah berulang kali menetes dari tinjunya yang terkepal erat. Darah jatuh ke tanah dan terciprat menjadi bunga darah. Semua orang tetap diam saat melihat penampilan Xiao Yan saat ini. Dalam hati mereka, mereka merasa bahwa dia tidak pantas menerima ini. Han Xian juga merasa agak tercengang melihat penampilan luar Xiao Yan. Namun, dia cepat sembuh. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengangkat bahunya ke arah Xiao Yan sebelum tersenyum dan berkata, Junior Xiao Yan, kegagalan selama penyempurnaan pil adalah sesuatu yang biasa. Anda tidak perlu peduli tentang itu. Ketiga formula obat itu. Xiao Yan samar-samar melirik wajah tersenyum sombong dari orang ini. Dia perlahan mengambil langkah maju dan segera melewatinya, tidak memperhatikan sedikit pun yang terakhir. Pengabaian Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Xian tenggelam. Dia merentangkan tangannya dan bergumam.
Orang yang gagal selalu seperti ini, saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, dia membalikkan tubuhnya sambil tersenyum. Segera setelah itu, senyuman itu secara bertahap menjadi lebih redup sampai menghilang. Setelah menyikat melewati Han Xian, Xiao Yan berhenti di depan Tetua Hao. Yang terakhir tampaknya masih memikirkan bagaimana menghibur pemuda ini dengan potensi luar biasa ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan akhirnya membukanya perlahan. Saat telapak tangan Xiao Yan terbuka, pil obat bulat berwarna merah tua, dengan beberapa noda darah di atasnya, diam-diam muncul di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Hehehehe, Tetua Hao. Saya beruntung tidak gagal memenuhi harapan Anda. Xiao Yan memegangi dadanya dan dengan lembut batuk. Suaranya yang lembut dan pelan perlahan bergema di seluruh stadion, menyebabkan rasa hormat terhadap pemuda berjubah hitam itu muncul di hati banyak orang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 503. Kemenangan. Seluruh stadion menjadi sunyi karena pil obat berwarna merah tua yang tergeletak dengan tenang di tangan pemuda berjubah hitam itu. Beberapa saat kemudian, keheningan akhirnya dipecah oleh suara geram. Orang bisa melihat Han Xian dengan cepat berjalan ke tempat Xiao Yan berada. Matanya yang memerah seperti penjudi yang sempat kalah hingga bangkrut. Mustahil, pasti ada penipuan. Orang ini pasti menggunakan kesempatan dari kabut putih yang muncul tadi untuk menipu. Ketika mereka mendengar Han Xian mengaum marah setelah kehilangan dirinya, tidak hanya sebagian besar orang di stadion mengerutkan kening, tetapi ketidaksenangan juga dengan cepat melintas di wajah Tetua Hao. Xiao Yan telah halus di bawah matanya. Jika seseorang mengatakan bahwa Xiao Yan telah menipu, bukankah itu berarti orang itu mengejeknya, mengatakan bahwa matanya yang lama kacau? Mahasiswa Han Xian. Harap perhatikan kata-kata Anda. Anda tidak berhak memutuskan apakah itu adil. Tetua Hao dengan dingin melirik Han Xian saat dia berteriak. Mendengar Tetua Hao membentaknya, Han Xian akhirnya pulih dari keadaan di mana dia kehilangan dirinya sendiri. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf saat melihat ketidaksenangan di wajah mantan. Dia dengan jelas memahami kekuatan macam apa yang para sesepuh ini miliki di dalam akademi dalam. Ekspresi Tetua Hao menjadi sedikit lebih baik ketika dia melihat Han Xian meminta maaf. Tatapannya beralih ke Xiao Yan. Mata yang tegas itu berisi pujian yang tidak sedikit pun disembunyikan. Dengan bakat dan kekuatan mental seperti itu, siapapun yang bisa menjadikannya sebagai murid benar-benar beruntung. Tetua Hao, mohon verifikasi. Jika tidak, beberapa orang mungkin tidak menerimanya. Xiao Yan tersenyum pada Tetua Hao saat dia melambaikan tangannya. Mendengar ini, Tetua Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati mengambil pil obat tingkat 5 dan meletakkannya di tangannya. Mata itu mengandung beberapa kesedihan yang panas. Pil obat tingkat 5 semacam ini memiliki efek yang sangat mencolok pada elit Do Uang seperti dirinya. Jika mereka mengonsumsi satu dalam pertarungan dengan orang lain, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba akan mendapatkan efek unik untuk menangkap orang lain secara mengejutkan. Selama pemeriksaan Tetua Hao, tiba-tiba ada beberapa sosok manusia berkedip di bagian bawah stadion. Segera, beberapa tokoh tua juga bergegas ke arena. Mereka tersenyum pada Xiao Yan sebelum mengelilingi Tetua Hao. Mata mereka mengandung kejutan saat mereka mempelajari pil obat berwarna merah pucat. Kalian orang tua, Tetua Hao segera memutar matanya ketika dia melihat beberapa orang ini di sekitarnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengangkat pil obat di depannya dan berkata, "Coba lihat. Ini memang harus menjadi pil kekuatan naga yang baru saja keluar dari kuali. Pil obat ini masih mengandung sedikit panas. Ah, itu tidak mungkin palsu. Saya telah melihat Huo tua dari Departemen Alkemis menyempurnakan pil kekuatan naga ini sebelumnya. Memang warna dan aroma ini." Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana tetua di dadanya, membelai janggutnya dan mengangguk sedikit saat dia memuji sambil tersenyum. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini benar-benar dapat memperbaiki pil kekuatan naga ini setelah hanya memasuki akademi dalam tidak lebih dari 3 bulan. Pil obat ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh sedikit orang bahkan di dalam Departemen Alkemis. Beberapa sesepuh lainnya juga memuji.
Di samping, ekspresi Han Xian, yang telah mendengar percakapan para tetua ini, tanpa sadar menjadi jauh lebih buruk. Setelah beberapa tetua berkumpul dan bergumam sebentar, mereka membalikkan tubuh mereka dan meninggalkan arena. Namun, saat mereka lewat di depan Xiao Yan, mereka semua menghentikan langkah kaki mereka dan menepuk pundaknya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman hangat dan berkata, "Anak kecil, jika kita perlu memperbaiki pil obat di masa depan, kita mungkin perlu datang dan mencari bantuanmu." Sesepuh yang kuat ini mungkin tidak terlalu memperhatikan beberapa alkemis tingkat 4. Namun, alkemis tingkat 5 berbeda. Pil obat tingkat ini akan menggerakkan sebagian besar hati sesepuh ini. Oleh karena itu, sekarang mereka telah melihat bahwa Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5, sikap mereka secara alami jauh lebih ramah. Hehehehehe, selama sesepuh mampu menyiapkan bahan obat mereka sendiri, Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan secara alami tidak menolak sesepuh ini saat dia segera tersenyum dan menjawab. Setelah itu, dia menyanjung para sesepuh sampai mereka meninggalkan tempat ini dengan penuh senyum. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tetua terakhir meninggalkan arena. Dia menoleh hanya untuk menemukan wajah tersenyum tetua Hao. Sudut mulutnya segera bergerak-gerak saat dia tersenyum dan berkata, "Jika tetua Hao memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan diriku yang kecil. Aku tidak akan menolakmu jika itu dalam kemampuanku." Hehehehehe, kalau begitu, aku akan berterima kasih dulu. Ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara dengan cara ini, senyum di wajah tetua Hao menjadi lebih kaya. Dalam hatinya, dia mendesah bahwa dia benar menjadi hakim ini. Huk, Han Xian, Anda juga telah mendengar evaluasi para tetua itu sebelumnya. Apakah Anda memiliki keberatan sekarang? Tetua Hao menoleh. Wajah tetua Hao yang tersenyum segera berubah menjadi tanpa ekspresi saat dia berbicara kepada Han Xian dengan acuh tak acuh. Ekspresi Han Xian seperti hati babi saat ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, mengatupkan giginya dan berkata, "Tidak." Tetua Hao sedikit mengangguk dan menoleh ke stadion. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Pertandingan sudah berakhir. Saya mengumumkan bahwa Xiao Yan adalah pemenang dalam kompetisi penyulingan pil ini." Toh. Saat suara tetua Hao terdengar, anggota Gerbang Pan tanpa sadar bersorak keras. Terinfeksi oleh mereka, pengamat lain di stadion juga mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dan menggunakan kekuatan mereka untuk bertepuk tangan, mengeluarkan suara tepuk tangan keras di atas kepala mereka yang dapat memindahkan gunung dan membalikkan lautan. Tatapan Xiao Yan bertemu dengan kelompok Sun Er di bagian bawah stadion. Ketika dia melihat mereka mengangkat ibu jari mereka, dia juga tanpa sadar tertawa pelan. "Karena kamu sudah mengaku kalah, kamu akan menyerahkan 5 area perdagangan yang kamu janjikan sebagai taruhannya ke Gerbang Pan dalam 3 hari. Selain itu, Anda harus menghapus penindasan tersembunyi dari Gerbang Pan." Tetua Hao menoleh ke arah wajah suram Han Xian, dan berbicara dengan acuh tak acuh setelah mendengar suara tepuk tangan yang keras. "Iya." Meskipun darah menetes di dalam hatinya, Han Xian hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya karena taruhannya telah dilepaskan. Dia menjawab dengan suara lembut sebelum menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari arena. Saat dia melewati Xiao Yan, dia dengan dingin berkata, "Masalah ini belum berakhir." Xiao Yan menoleh dan melihat Han Xian keluar dari arena. Dia memimpin geng pengobatan dengan marah meninggalkan stadion. Tatapannya juga perlahan menjadi dingin. "Hehehehehe, Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa karena Anda berdua mengundang saya untuk menjadi hakim, saya akan menjamin bahwa dia akan sepenuhnya mematuhi perjanjian taruhan Anda." Tetua Hao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Tetua." Tetua Hao tersenyum. Dia bermain dengan pil kekuatan naga, berwarna merah tua di tangannya, sedikit ragu-ragu sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia berkata, "Ini juga hadiah kemenanganmu. Kamu harus menyimpannya." Meskipun Tetua Hao hanya ragu sejenak, itu tidak lepas dari mata Xiao Yan. Xiao Yan segera tersenyum dan berkata, "Tetua Hao, formula obat dari pil kekuatan naga, ini jauh lebih mahal daripada pil kekuatan naga yang satu ini. Sebagai gantinya, pil ini adalah milikmu Tetua Hao."
Hati Tetua Hao tergerak sesaat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memasukkannya ke tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit. Lupakan. Mata orang-orang tua itu juga menjadi sangat panas karena pil kekuatan naga ini. Jika saya menyimpan ini, saya kemungkinan akan diejek oleh mereka. Jika Anda tega, Anda dapat memberikan saya yang lama salah satu pil tersebut jika Anda memiliki pil berlebih dari hasil olahan Anda. Saya akan mengingatnya. Xiao Yan ragu saat mendengar ini. Dia hanya bisa mengambil kembali pil kekuatan naga dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan berkata, selama saya berhasil menemukan bahan obat yang cukup dan memurnikannya, saya akan memberikannya kepada tetua pada kesempatan pertama. Hehehehe, tidak apa-apa asalkan kau berniat untuk bahan obat, ke? Akademi Dalam telah menyimpan jumlah yang tidak diketahui selama tahun-tahun ini. Gudang bahan obat itu juga secara kebetulan dikelola oleh saya. Ke? Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda dapat datang dan melihat-lihat. Tetua Hao tersenyum. Ada beberapa tikungan dalam kata-katanya. Setelah dia berbicara, dia menepuk bahu Xiao Yan. Artinya adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Tetua Hao sebelum kegembiraan segera keluar dari matanya. Dia menganggukkan kepalanya pada yang pertama tanpa meninggalkan jejak. Dengan kekuatan Akademi Dalam, sepertinya mereka telah menyimpan beberapa bahan obat yang langka dan unik. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi Xiao Yan. Oh, itu benar. Setelah menyerahkan pil obat ke Xiao Yan, Tetua Hao tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, karena Gerbang Pan yang kamu kelola sudah resmi menjual pil obat, menurut aturan, kamu harus membayar 20% dari total energi api yang kamu peroleh dengan menjual pil obat tersebut secara massal di dalam Akademi Dalam. Dengan kata lain, jika Anda telah memperoleh energi api 1000 hari bulan itu, Anda perlu membayar senilai 200 hari. Wajah Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Ini dianggap sebagai apa? Membayar pajak. Apalagi sebenarnya pajaknya semahal itu? Pajak 20%. Jangan menatapku seperti itu. Ini adalah aturan Akademi Dalam. Melihat tatapan Xiao Yan, Tetua Hao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tahu bahwa menjual pil adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Jadi, Akademi Dalam harus memiliki beberapa batasan. Jika kita tidak memiliki aturan seperti itu, semua energi api akan berada di tangan faksi yang menjual pil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, geng pengobatan juga memiliki tarif pajak seperti itu. Xiao Yan tertawa getir sebelum berkata dengan lembut. Bukankah pajak ini terlalu kejam? Sesepuh kalian harus tahu bahwa harga bahan obat saat ini juga mahal. Selain itu, ini tidak seolah-olah orang akan berhasil setiap kali memurnikan pil obat. Saya juga tahu ini tetapi aturannya seperti ini, Tetua Hao membuka tangannya. Ketika dia melihat alis erat Xiao Yan, dia ragu sejenak sebelum berkata. Kenapa kita tidak melakukan ini? Di masa depan. Gerbang Pan, Anda hanya perlu membayar 10%. Namun, jangan publikasikan masalah ini. Jika tidak, Han Xian itu pasti tidak akan senang jika geng pengobatan tahu tentang ini. Tetua dapat menyesuaikan tarif pajak secara acak. Xiao Yan berbicara dengan terkejut ketika dia mendengar Tetua Hao mengurangi pajak hanya dengan kata-katanya. Hehehehehe. Secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan bahan obat dan pil obat di Akademi Dalam. Tetua Hao tersenyum. Namun, dalam hatinya dia berkata. Selain itu, tetua pertama telah mengatakan untuk menjagamu secara khusus. Saya tidak akan melanggar aturan dengan melakukan ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua. Di masa depan, saya pasti akan menyerahkan pil kekuatan naga yang telah saya sempurnakan kepada tetua terlebih dahulu. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Penurunan 50% bukanlah jumlah yang kecil. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih. Tetua Hao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baiklah, saya khawatir Anda telah mencapai batas Anda hari ini karena penyempurnaan pil. Anda harus kembali dan istirahat dulu. Besok,
kirim beberapa orang untuk mengambil alih area perdagangan dari geng pengobatan. Itu benar-benar tempat yang bagus. Setelah dia mengatakan ini, Tetua Hao memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia juga turun dari arena dan melambaikan tangannya ke arah kelompok Sun Er. Setelah itu, kelompok besar itu dengan senang hati keluar dari stadion di bawah fokus dari banyak tatapan berapi-api. Bab 504. Perekrutan. 3 hari telah berlalu sejak kompetisi penyulingan pil. Selama 3 hari ini, keterampilan penyulingan obat Xiao Yan yang luar biasa dan iri disebarkan dari mulut ke mulut oleh sebagian besar siswa Akademi Dalam. Pada saat ini, reputasi Xiao Yan di Akademi Dalam kemungkinan sebanding dengan para ahli top di 10 besar, peringkat kuat. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 akan dapat menikmati perawatan yang sama dengan Do Uang yang kuat atau bahkan Do Huang dimanapun seseorang berada. Seseorang bisa melihat sekilas ini dari sikap yang tiba-tiba hangat yang tiba-tiba ditunjukkan oleh para sesepuh Akademi Dalam ke arah Xiao Yan. Di masa lalu, para sesepuh itu hanya memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa dengan potensi besar karena perintah tenang yang diberikan tetua pertama untuk secara khusus merawat Xiao Yan. Namun, mereka sekarang benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang setingkat dengan mereka ketika mereka berbicara. Ada tambahan kesopanan yang sulit dilihat saat mereka berbicara atau bercakap-cakap. Bagaimanapun, sesepuh ini dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa nilai seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 jauh melebihi orang yang kuat dari kelas Do Uang. Setelah memahami dengan jelas perbedaan nilai di antara keduanya, beberapa sesepuh secara alami tidak lagi menunjukkan keangkuhan seorang tetua di depan Xiao Yan. Ini karena mereka tahu status mereka tidak mengandung banyak kekuatan penekan dibandingkan dengan Xiao Yan. Karena tidak ada gunanya, apa gunanya menggunakan status mereka untuk berbicara? Selama 3 hari, reputasi Xiao Yan telah melonjak di Akademi Dalam. Selain itu, Xiao Yan meminjam reputasi yang telah dia tempa dalam kompetisi untuk menyebarkan berita penting kepada siswa Akademi Dalam bahwa Gerbang Pan telah mulai menjual pil obat. Setelah menyaksikan penyempurnaan pil Xiao Yan di Stadion Utara, cukup banyak orang menjadi tertarik dengan pil obat Gerbang Pan. Selain itu, cukup banyak orang mulai mengunjungi daerah di luar kawasan pelajar baru, ingin membeli pil terlebih dahulu. Selain itu, 5 area perdagangan yang dijanjikan oleh geng pengobatan juga secara berturut-turut diambil alih oleh Gerbang Pan karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi. Geng pengobatan jelas sangat kecewa. Mereka merasa sangat kesakitan saat menyerahkan area perdagangan ini dengan volume lalu lintas yang sangat tinggi, dan telah berulang kali menemukan alasan untuk menunda menyerahkannya. Tipu muslihat kecil dari pihak lain ini secara alami hancur setelah Xiao Yan mengundang Tetua Hao untuk menunjukkan wajahnya. Akhirnya, di bawah wajah tanpa ekspresi dari Tetua Hao, geng obat hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka menyaksikan saat anggota Gerbang Pan melepas lambang geng pengobatan terukir di area perdagangan dan menggantinya dengan milik mereka. Setelah 5 area perdagangan ini masuk ke tangan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar merasakan apa yang disebut dengan lalu lintas manusia yang panas. Hanya dalam 1 hari, hampir 200 pil obat terjual. Saat mereka menyaksikan energi api yang melonjak di kartu kristal api, Xiao Yan dan beberapa lainnya tanpa sadar sedikit tercengang. Pil obat benar-benar terjual dan kunci yang ditempatkan geng pengobatan pada bahan obat juga telah dilepas. Secara alami, Xiao Yan harus sibuk. Namun, Xiao Yan masih tidak dapat memenuhi permintaan bahkan setelah melakukan pemurnian selama 2 hari, sepanjang hari dan sepanjang malam. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir dan menjabat tangannya. Setelah itu, dia mengungkapkan kepada Sun Er dan sisanya saran yang telah lama tertanam dalam dirinya. Kita harus pergi dan mengikat beberapa alkemis. Xiao Yan mengenakan lingkaran hitam di sekitar matanya saat dia tanpa daya merentangkan tangannya ke arah Sun Er dan 2 lainnya di aula. Saya tidak dapat melakukan pekerjaan perbaikan skala besar sendirian. Oleh karena itu, kita harus mempekerjakan orang. Mempekerjakan orang? Kalau begitu, bukankah kita harus membocorkan formula obat kepada orang lain? Sun Er agak terkejut ketika dia awalnya mendengar saran Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan lembut.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya tidak bisa tetap terkunci di rumah memunikan pil obat setiap hari, kan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat dia berbicara. Kita tidak bisa merahasiakan formula obat selamanya. Terlebih lagi, Anda semua memandang nilai dari ketiga formula obat ini terlalu tinggi. Jika benar-benar ada hari ketika rahasianya bocor, secara alami aku akan mengeluarkan formula obat yang lebih luar biasa. Kata-kata ini memang benar. Ketiga jenis formula obat itu hanya sekitar tingkat pertama atau kedua. Mereka tidak bisa dianggap terlalu berharga. Sun Er dan dua orang lainnya ragu-ragu sejenak ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Bagaimanapun, dia tidak bisa tetap bersembunyi di pil pemurnian, gerbang Pan, setiap hari. Aku akan menyerahkan masalah mencari alkemis padamu. Ingat, Anda harus melakukan ini secara pribadi. Kamu harus menyelidiki dengan jelas setiap alkemis yang memasuki gerbang Pan, apakah mereka pernah memiliki hubungan dengan geng pengobatan di masa lalu. Xiao Yan mengingatkan dengan serius. Xiao Yan gegeh khawatir Han Xian akan mengirim seseorang untuk diam-diam menyelinap ke gerbang Pan. Sun Er bertanya sambil tertawa lembut. Orang itu bukanlah seseorang yang jujur dengan segalanya. Dia tidak akan mengesampingkan penggunaan metode seperti itu jika memungkinkan dia mendapatkan formula obat. Xiao Yan berkata dengan lemah. Baik. Aku tahu. Serahkan masalah ini kepada kami. Efisiensi di mana kelompok Sun Er melakukan sesuatu menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada hari kedua setelah dia memberikan sarannya, Sun Er memimpin untuk menemukan 3 alkemis yang berada di sekitar tingkat ketiga. Dari apa yang Sun Er katakan, mereka tidak direkrut oleh Departemen Alkemis karena satu dan lain alasan. Oleh karena itu, mereka tidak terjerat dengan geng pengobatan di Akademi Dalam. Sebaliknya, karena mereka berbagi pekerjaan yang sama, mereka sering diganggu oleh anggota geng pengobatan. Begitu mereka mendengar bahwa gerbang Pan memiliki niat untuk menyerap alkemis yang tersebar, mereka pada dasarnya setuju tanpa banyak keraguan. Jika itu di masa lalu, alkemis ini mungkin tidak akan terlalu memperhatikan faksi baru seperti gerbang Pan. Namun, sekarang berbeda. Meskipun gerbang Pan tidak memiliki elit douling, mereka memiliki alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 5. Nama ini cukup menarik cukup banyak orang. Alkemis ini datang karena reputasi Xiao Yan sebagai alkemis top di Akademi Dalam. Xiao Yan tidak memiliki banyak keraguan pada kemampuan Sun Er untuk membedakan orang. Setelah dia bertemu dengan ketiga alkemis dan melihat wajah mereka dipenuhi dengan pemujaan, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia menemukan bahwa ketiganya memiliki pengalaman penyulingan obat yang cukup baik setelah tes. Oleh karena itu, Xiao Yan segera setuju untuk menerima ketiga orang itu ke dalam gerbang Pan. Xiao Yan tidak segera menyerahkan formula obat kepada mereka setelah menerima ketiga alkemis. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati percakapan dan perilaku ketiga orang itu sebelum memanggil mereka bertiga ke ruang rahasia 2 hari kemudian. Dia kemudian membagikan 3 formula obat lengkap untuk 3 pil obat kepada ketiga orang tersebut, dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak membocorkannya. Ketiga alkemis itu terkejut dengan tindakan Xiao Yan yang murah hati dalam memberikan formula obat kepada mereka hanya dalam waktu 3 hari. Baru saat itulah mereka tunduk pada Xiao Yan dengan wajah bersemangat. Tidak perlu menyebutkan hal lain. Hanya kepercayaan dari Xiao Yan saja sudah cukup untuk menyebabkan orang-orang ini, yang telah berkerumun dengan menyedihkan karena penindasan, geng pengobatan, untuk merasakan rasa terima kasih di dalam hati mereka. Xiao Yan akhirnya diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat kegembiraan dan rasa terima kasih di wajah ketiga orang itu setelah menyerahkan formula obat kepada mereka. Setidaknya, ketiga orang ini bisa dipercaya berdasarkan penampilan sekarang. Dengan 3 pembantu, Xiao Yan menjadi jauh lebih menganggur. Selama beberapa hari yang singkat dia tinggal di gerbang Pan, dia kadang-kadang memberikan petunjuk tentang cara memperbaiki pil obat untuk mereka bertiga. Dia akhirnya lolos dari kehidupan pemurnian siang dan malam yang menyedihkan hanya beberapa hari sebelumnya. Meskipun harga obat dari gerbang Pan sedikit lebih murah daripada geng pengobatan, itu tidak bisa dibeli setiap hari. Oleh karena itu, setelah beberapa hari pertama penjualan yang sungguh-sungguh berakhir,
situasi yang berapi-api di mana pil obat yang dipajang benar-benar dibeli dalam waktu 1 jam jarang terjadi lagi. Namun, situasi penjualan saat ini sudah cukup untuk mematahkan monopoli, geng obat, dan bersaing dengan mereka. Manusia pada akhirnya adalah makhluk hidup yang pelupa. Oleh karena itu, setelah 1 minggu, suasana hingar-bingar yang disebabkan oleh kompetisi pil obat juga mulai melemah. Pada saat ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Sekarang, ada jauh lebih sedikit tatapan seperti jarum dan orang-orang yang menunjuk ke arahnya ketika dia keluar. Hanya pada saat inilah, gerbang Pan benar-benar berjalan sesuai rencana. Sun Er dan yang lainnya juga mulai meluangkan waktu untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit Berkobar untuk berlatih. Efek pelatihan yang mereka peroleh juga menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut. Menurut kecepatan pelatihan ini, kemungkinan Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao akan dapat menerobos dan memasuki kelas Douling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, kekuatan gerbang Pan akan melonjak dan melonjak. Mungkin itu karena Xiao Yan telah mundur di dalam menara penyulingan Ki Langit Berkobar untuk waktu yang lama terakhir kali, tetapi dia tidak ingin memasuki menara bawah tanah itu dengan udara yang tertutup rapat untuk berlatih. Selain itu, dia juga memahami dengan jelas bahwa baginya, yang baru saja menerobos beberapa saat yang lalu, efek memasuki menara untuk berlatih tidak akan terlalu besar. Selama waktu luangnya, Xiao Yan menemani Wu Hao pergi ke fighting arena beberapa kali. Suasana pertempuran yang sangat panas di dalam pada dasarnya menyebabkan setiap orang yang masuk memiliki perasaan yang sangat bersemangat. Semua orang berharap bisa menjadi pemeran utama di mana saja. Di fighting arena ini, selama kamu memasuki arena, kamu akan menjadi karakter utama yang paling mempesona. Tangan Xiao Yan memegang pagar yang tidak bergerak saat dia dengan malas mengamati pertarungan yang sangat intens di bawah ini. Saat douk yang kuat menyebar, pasir beterbangan dan batu terlempar. Kadang-kadang serangan akan mendarat di dinding yang keras dan pecahan batu akan berceceran di semua tempat. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyaksikan teknik kelincahan dou yang elegan yang ditampilkan oleh pesaing di arena. Jantungnya tiba-tiba bergerak saat jarinya perlahan mengusap cincin penyimpanan. Di dalamnya ada gulungan yang cukup untuk membuat mata banyak orang menjadi merah. Itu adalah teknik kelincahan dou kelas D, gerakan 3000 petir. Tampaknya, seharusnya sudah waktunya untuk mulai berlatih. Xiao Yan bergumam pelan. Jantungnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Sepertinya aku harus memasuki pegunungan yang dalam sendirian, Xiao Yan tertawa pelan. Setelah itu, dia tidak sabar untuk menyambut Wu Hao, yang sedang menunggu untuk memasuki arena. Sebagai gantinya, dia keluar dari arena pertarungan. Setelah beristirahat selama hampir setengah bulan, dia harus menambahkan chip tawar-menawar yang berat untuk kekuatannya sendiri. Jelas tidak mungkin untuk berlatih gerakan 3000 petir di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, Xiao Yan bermaksud untuk memasuki pegunungan dalam yang luas sendirian dan tinggal di sana sampai dia berhasil mempelajari gerakan 3000 petir. Bab 505. Pelatihan gerakan 3000 petir. Warna hijau subur meluas ke tepi penglihatannya di pegunungan dalam yang luas. Itu seperti laut berwarna hijau tanpa batas. Ketika seseorang berdiri di dalam dan angin liar bertiup, lautan pepohonan akan bergoyang, dan gelombang berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 1000 kaki akan datang menyapu dari jauh. Pemandangan itu begitu spektakuler sehingga orang tidak bisa berkata-kata. Suara angin deras tiba-tiba terdengar di atas lautan pepohonan. Segera, sesosok tubuh melesat dari kejauhan. Akhirnya, sepasang sayapnya mengepak sedikit, dan tubuhnya tergantung di udara. Dia memandangi lautan pohon yang tak terbatas di bawah dan tertawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa hutan di luar akademi dalam ternyata seluas ini. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, pegunungan binatang ajaib yang menyebar secara horizontal di atas kekaisaran Jiamha tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia merasa sedikit tidak berdaya saat mengingat lingkungan pelatihan yang keras yang disebutkan Yao Lao. Di mana dia akan menemukan daerah berawa di dalam pegunungan yang luas ini? Tatapan Xiao Yan mencari di sekelilingnya. Dia mendengar beberapa binatang ajaib yang rendah dan dalam mengaum dan mendesis jauh di dalam hutan.
Akhirnya, dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya saat tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak melewati pegunungan yang tak terputus. Untuk mencari tempat latihan yang diminta Yao Lao, Xiao Yan menyia-nyiakan waktu seharian untuk berkeliaran di seluruh pegunungan. Namun, untungnya keberuntungannya tidak terlalu buruk sampai-sampai membuat seseorang terdiam. Sekitar tengah hari di hari kedua, area latihan yang dia cari akhirnya muncul di hadapannya saat dia bolak-balik melewati hutan. Itu adalah tempat yang berada di antara dua gunung. Mungkin itu karena aliran gunung berkumpul di tengah, tapi daerah ini sangat basah. Selain itu, semakin jauh seseorang menjelajah ke dalamnya, lumpur di bawah kakinya semakin basah. Ini terutama terlihat ketika dia memasuki area tengah. Tempat ini hampir seluruhnya berubah menjadi rawa yang ditutupi oleh rumput hijau. Tubuh Xiao Yan meminjam suspensi dari sayap awan ungu untuk tetap berada di atas rawa ini. Dia secara acak melemparkan batu ke dalamnya, dan mengamatinya saat batu itu menembus rerumputan dan memercikkan air lumpur. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Luasnya rawa ini juga memenuhi permintaan Yao Lao. Cincin kuno hitam pekat di jarinya berfluktuasi sedikit saat roh ilusi Yao Lao melayang keluar. Tatapannya menyapu lahan rawa yang tersembunyi di bawah rumputan hijau dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Tempat ini sangat cocok untuk berlatih, gerakan 3000 petir. Tampaknya ada beberapa binatang ajaib yang bersembunyi di dalam rawa." Rumputan hijau sesekali yang tenggelam ke dalam rawa tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Dia segera mengerutkan kening dan berbicara tentang masalah itu. Mereka hanyalah beberapa orang kecil. Mereka tidak masalah. Anda juga meminta mereka untuk mempraktikkan teknik kelincahan Dou. Yao Lao tertawa pelan. Tubuhnya dengan lembut mendarat di pohon besar di sampingnya sebelum berbicara dengan Xiao Yan. Coba dan lihat apakah kamu bisa terbang melewati rawa ini tanpa terhalang oleh mereka. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar ini sebelum mengangguk sedikit. Tubuhnya turun perlahan dan bahunya sedikit gemetar saat hendak mendarat di rawa. Sayap awan ungu di punggungnya mundur. Setelah kehilangan suspensi sayap awan ungu, tubuhnya jatuh ke rawa. Saat kakinya melakukan kontak dengan air berlumpur rawa, kekuatan serangan yang ganas meletus dari kakinya. Ledakan energi yang jernih bergema tanpa henti di atas rawa ini. Tengah. Sekelompok besar lumpur hitam meledak di bawah kakinya. Namun, tubuh Xiao Yan tidak maju seperti dulu. Sebaliknya, tubuh Xiao Yan tenggelam karena pusaran lumpur hitam muncul di bawah kakinya. Kaki Xiao Yan dibungkus dengan lumpur hitam, dan ekspresinya sedikit berubah. Ada kekuatan isap yang cukup kuat di dalam lumpur hitam yang menarik tubuhnya ke bagian dalam rawa dengan segala kekuatannya. Xiao Yan mengangkat tangannya secara vertikal. Dia segera menepuk mereka di ruang virtual. Sebuah kekuatan tak terlihat yang kuat menyerbu keluar, dan orang bisa melihat bahwa dua lubang yang tenggelam muncul di permukaan rawa. Xiao Yan meminjam kekuatan dari telapak api untuk menarik kakinya keluar dari rawa. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu muncul dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia buru-buru mengepakkannya dan menggerakkan tubuhnya sedemikian rupa, itu menjadi tergantung di udara. Saat kaki Xiao Yan meninggalkan rawa, daerah sekitarnya tiba-tiba bergolak dengan keras. Banyak anak panah air hitam gelap ditembakkan dengan kejam dari rawa. Target panah air itu adalah Xiao Yan, yang berada di udara. Serangan mendadak itu menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Namun, untungnya dia bukannya tanpa persiapan. Tangannya sekali lagi menekan dengan keras. Angin tak berbentuk bertabrakan dengan panah air di udara. Itu segera mengguncang tempat sampai air hitam menyebar ke langit. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Tubuhnya terangkat lebih dari 10 meter dari rawa sebelum perlahan berhenti. Matanya mengamati rawa hanya untuk melihat ada cukup banyak makhluk berbentuk ular yang berenang di dalam rawa. Di antara mereka, seekor ular hitam secara kebetulan menjulurkan kepalanya yang buas keluar dari rawa pada saat ini dan panah air berlumpur hitam berbau busuk ditembakkan tanpa tujuan. Hehe, bagaimana? Yao Lao tanpa sadar menggoda saat melihat Xiao Yan. Salah satu kaki yang terakhir sudah ternoda lumpur hitam. Langkah peledak tidak cocok untuk medan semacam ini, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di medan semacam ini,
langkah peledak jelas tertahan dengan kuat. Tidak hanya itu tidak mencapai efek biasanya, itu benar-benar menghalangi dia ke titik di mana dia jatuh ke tanah, karena betapa lembutnya medan rawa itu. Yang disebut, langkah peledak, milikmu ini tidak bisa dianggap sebagai teknik kelincahan Dou yang brilian. Itu hanya meminjam kekuatan dorong yang terbentuk dari ledakan di tanah untuk meningkatkan kecepatan Anda. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan acuh tak acuh. Jika kamu berhasil mempelajari gerakan 3000 petir, rawa ini pada dasarnya akan seperti tanah datar bagimu. Jika Anda mempraktikannya hingga mencapai puncaknya, teknik ini bahkan dapat memungkinkan Anda melakukan penerbangan jarak pendek dan suspensi di udara hanya dengan mengandalkan teknik kelincahan ini. Saat itu, kepala pavilion petir angin pernah mengandalkan gerakan 3000 petir ini untuk berhasil melarikan diri dari serangan gabungan 3 elit Douzong. Selain itu, dia mengandalkan kecemerlangan teknik kelincahan ini untuk membalas serangan dan secara serius melukai salah satu elit Douzong saat melarikan diri. Dari sini, seseorang dapat melihat kekuatan dari teknik kelincahan Dou ini. Meskipun itu hanya di kelas di tingkat rendah karena suatu alasan, jika seseorang mendiskusikan kecepatannya, itu akan dapat bersaing dengan teknik Dou kelincahan tingkat menengah kelas D. Jika kamu benar-benar menguasai hal ini, kamu akan bisa melarikan diri dengan utuh, bahkan jika itu adalah Dou Uang yang kuat mengejarmu. Hati Xiao Yan menjadi lebih panas saat mendengar ini. Jika dia berhasil mempelajari gerakan 3000 petir ini, niscaya akan meningkatkan peluang kesuksesannya saat dia merebut api hati gugur di masa depan. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan cincin penyimpanannya. Segera, sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangan Xiao Yan entah dari mana. Telapak tangannya dengan lembut mengusap tubuh gulungan itu. Gulungan itu berwarna seperti kilat, dan dia tampaknya bisa sedikit mendengar suara angin dan kilat. Guru, bagaimana saya bisa berhasil mempelajari gerakan 3000 petir? Tatapan Xiao Yan beralih ke Yao Lao saat dia dengan cemas bertanya. Gerakan 3000 petir adalah teknik Dou Qi yang akan menyebabkan banyak orang menginginkannya, bahkan ketika itu ditempatkan di seluruh benua Dou Qi. Saat itu, saya pernah berniat meminjam teknik Dou ini dari pavilion petir angin untuk melihatnya. Namun, pada akhirnya saya masih ditolak. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, ini adalah salah satu harta karun pavilion yang dilindungi dari pavilion petir angin. Pembuatan setiap gulungan menghabiskan banyak tenaga. Ini karena ada benang kekuatan kilat angin yang disegel oleh pavilion head di dalamnya. Hanya dengan menyerap benang kekuatan kilat angin ini seseorang dapat benar-benar mempelajari gerakan 3000 petir yang unik ini. Karena itu, kekuatan petir angin, Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya sebelum melanjutkan dengan senyuman lembut. Pantas saja aku bisa mendengar suara petir saat aku memegang gulungan ini. Ini sebenarnya karena ini. Kekuatan petir angin ini adalah faktor terpenting untuk pavilion petir angin, memungkinkan mereka untuk dapat bertahan di benua Dou Qi untuk waktu yang lama tanpa menurun. Dikatakan bahwa hanya jika seseorang duduk di puncak gunung ketika langit benar-benar tertutup awan gelap dengan kilatan kilat, orang tersebut akan hampir tidak dapat menyerap benang kekuatan kilat angin yang mengalir melalui ruang kosong. Namun, kekuatan petir angin ini sangat mendominasi. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, kemungkinan besar akan sulit dikendalikan. Selain itu, ada risiko serangan balik jika tidak berhati-hati. Ada sejumlah murid yang luar biasa dari pavilion petir angin yang rohnya hancur berkeping-keping pada langkah ini. Namun, begitu seseorang berhasil, kekuatan menyerang Dou Qi seseorang akhirnya menjadi sesuatu yang bahkan kedekatan kilat Dou Qi yang dikenal karena kekuatan serangnya yang kuat, tidak dapat dibandingkan. Pada titik ini, ia memiliki beberapa efek yang mirip, melalui cara yang berbeda, dengan mantra api, menelan, api surgawi, memungkinkan kekuatan Dou Qi untuk melambung. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Saat ini, Dou Qi Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Dou Qi. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Saat ini, Dou Qi Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Dou Qi. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Yao Lao tersenyum dan menjelaskan.
Saat ini, douki Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa douki. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia diam-diam mengingat nama, pavilion petir angin, di dalam hatinya. Setelah itu, dia melambaikan gulungan berwarna perak di tangannya ke arah Yao Lao dan sekali lagi berbicara sambil tersenyum. Bagaimana saya harus berlatih sekarang? Tunggu. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Tunggu. Menunggu apa? Xiao Yan bertanya dengan heran. Yao Lao mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang agak gelap. Dia tersenyum dan berkata, tunggu sampai angin bertiup dan kilat berkedip. Setelah itu, serap kekuatan angin kilat di dalam bulungan. Hanya dengan ini Anda dapat memulai langkah awal untuk berlatih gerakan 3000 petir. Dari tampilan warna langit, seharusnya segera. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerti sesuatu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia mengarahkan pandangannya ke langit yang redup tanpa batas dan mengangguk sedikit. Cuaca berubah dengan cara yang tidak terduga di dalam pegunungan, sehingga sulit bagi seseorang untuk memahaminya. Penantian ini tidak berlangsung lama. Pada malam kedua sejak Xiao Yan datang ke pegunungan ini, langit, tempat matahari terbenam digantung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba tertutup oleh awan gelap yang muncul dari arah yang tidak diketahui. Angin liar bertiup dari awan gelap, menyebabkan hutan pegunungan mengeluarkan suara, hua-hua. Awan pekat gelap menutupi langit. Guntur bergulir rendah perlahan dipancarkan. Di bawah wajah kekuatan langit dan bumi, seluruh pegunungan turun ke dalam keheningan yang panik. Ci! Tembakan petir dari awan gelap, dan kilau yang menusuk mata menerangi pegunungan hingga seperti siang hari. Seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di puncak gunung. Dia duduk tanpa bergerak seperti batu terlepas dari bagaimana angin liar bertiup. Saat petir jatuh, itu berkedip dan mengungkapkan wajah yang lembut, tampan, dan tenang. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap kumpulan awan gelap di atas kepalanya hanya untuk tersenyum sedikit. Dengan rotasi telapak tangannya, gulungan dengan warna yang mirip dengan kilat melintas dan muncul. Kata-kata kuno pada gulungan itu memancarkan cahaya samar berwarna seperti kilat di bawah petir. Gerakan 3000 petir. Bersambung ke episode 100. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.